Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beryadi. Kali ini saya ingin membuat video mengenai memahami pemupukan berimbang pada tanaman padi. Nah, untuk pemupukan berimbang itu kita buat video singkat seperti memahami seperti fase-fase ini. Nah, yang pertama kita ingin kegunaan unsur hara ini. Kita menggambarkan ini pohon padi, terus ini kandungan nutrien, fosfat dan kalium. Nah, untuk N ini gunanya kita beri garis besar aja, ini untuk daun dan anakan. Untuk tanaman padi itu kebiasaannya sebagian besar itu. Terus untuk fosfat itu untuk akar dan batang, itu kegunaan besarnya. Nah, terus untuk yang kalium atau KCl ini, untuk ini kita batang dan bunga atau buah, ini kebiasaannya. Nah, untuk kali ini kita tandai dengan spidol warna untuk mengetahui di mana letak kegunaannya. Nah, untuk urea itu ini biasanya di anakan dan di daun. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini fungsi besar di urea. Dan untuk fosfatnya itu di akar dan di batang. Nah, itu untuk akarnya kita tandai ini, terus ini batangnya kita ambil di tengah sini. Nah, ini kegunaan fosfat bagian besar. Nah, untuk kalium atau KCl nya ini kita tandai aja di sini. Nah, ini untuk batangnya dan ini untuk buah atau bunganya. Nah, setelah ini kita ingin mengetahui bagaimana tampilan bentuk daun untuk kita mencirikan bahwa itu kekurangan unsur hara itu. Nah, ini seperti ini udah saya buat, ini nutrien, fosfat, kalium, magnesium dan yang sehat itu. Nah, untuk nutrien ini kita warnai dulu. Nah, ini biasanya kalau nutrien itu cirinya itu kuning dari pucuk terus ke bibir atau ke samping daun. Nah, itu warnanya dia kuning. Nah, yang tampak besar itu di ujung. Nah, di ujung kuning. Nah, baru tengahnya itu masih hijau. Nah, itu biasanya dia kekurangan kandungan nutrien. Nah, itu. Jadi kita harus mengasih pupuk yang banyak nutriennya seperti urea. Nah, terus untuk yang ini, nah pucuk ini dia besar terus ke samping. Nah, itu kekurangan nutrien. Nah, untuk fosfatnya ini biasanya itu kita cirinya di pinggir sama pucuknya itu warnanya ungu. Nah, keungu-unguan. Nah, ini seperti ini pinggirnya ini dan pucuknya ke ujungnya itu warnanya ungu dan tengahnya itu masih hijau. Nah, ini pokoknya kalau pinggirnya sama ujungnya itu warnanya keunguan, dia kekurangan fosfat. Kekurangan fosfat seperti kalau sekarang itu pupuk fosfat itu SP36 dan lainnya. Nah, untuk yang kalium ini dia kalau terserang kekurangan kalium itu yang kuning itu dari ros tengahnya itu apa itu namanya, pokoknya tulang daun. Nah, tulang daunnya itu kekuningan dari pangkal sampai ke ujung. Nah, itu dia warnanya kuning dan terus di pinggirnya itu hijau. Nah, itu biasanya kekurangan kalium dia. Nah, kalium ini seperti pupuk seperti KCl lah itu. Ini dia kuning dari tulangnya itu. Nah, setelah ini kekurangan magnesium. Magnesium itu biasanya dia bergaris itu, maksudnya itu kelihatan hijau
hijau kuning gitu, seperti belang-belang berserat ya. Nah seperti ini, tadi kita kasih kuning terus kita kasih hijau. Dia tuh belang-belang kuning hijau gitu. Nah ini kekurangan magnesium atau hijau daun. Ini kurang lebih seperti ini. Nah terus untuk tanaman yang sehat itu biasanya tuh hijaunya itu enggak terlalu muda dan enggak terlalu tua. Hijaunya itu hijau sedang. Nah itu tanamannya sehat ini. Nah untuk semua ini adalah ciri-cirinya. Ini kekurangan urea nutrigen ini tampaknya. Nah ini fosfatnya keunguan, terus ini kaliumnya dari tulang tengahnya, magnesium itu belang-belang, dan ini tanaman sehat. Nah untuk kali ini kita ingin mengetahui fase pertumbuhan padi. Kita garis besarkan aja menjadi 2 fase. Nah yang pertama itu fase vegetatif atau pertumbuhan, dan yang kedua generatif menjelang bunting sampai buah. Nah itu untuk fase ini biasanya di umur 10 hari sampai 40 hari. Ini fase vegetatif atau pertumbuhan, dan fase generatifnya itu mulai 45 lah itu sampai ke atas. Nah itu mulai bunting sampai berbuah, itu ini generatif. Nah ini untuk pertumbuhannya, ini masa fasenya itu kita buat 2 fase besar. Nah ini udah mulai berbunga, berbuah, dan ini untuk pematangan dan sampai panen. Itu terbagi menjadi 2 fase, vegetatif dan generatif. Nah setelah ini kita ingin mengetahui kurva atau fase kebutuhan pupuk ya untuk tanaman padi. Nah ini kita tandai dengan pensil warna ini nutrigen, fosfat, kaliumnya kita kasih warna nanti untuk kurvanya. Ini umurnya sudah kita buat, terus umurnya ini kita buat setelah tanam atau HST. Nah ini umur ini untuk kebutuhan pupuk kita misalkan, dan ini untuk umurnya. Nah ini terus untuk kita membedakan mana yang nutrigen, fosfat, dan kalium. Nah untuk sekarang kita untuk nutrigen itu kegunaannya itu dari awal itu sudah digunakan besar untuk fase pertumbuhan ini sampai di umur sekitar 45 harian itu kegunaan itu mulai menurun, dan menurun itu sampai panen itu sedikit seperti ini. Nah ini kurva untuk nutrigen. Nah terus untuk fosfatnya itu dia cenderung rata, itu kebutuhannya itu stabil, itu dari pertama itu sampai terus itu selalu dibutuhkan itu untuk perakaran dan batang, itu sampai dia umur 90-an itu masih digunakan terus itu. Nah ini seperti ini kurang lebihnya kegunaan fosfat pada tanaman padi ini yang dibutuhkan untuk tanaman padi. Nah setelah itu untuk kaliumnya ini, kalium itu atau KCl itu, nah itu biasanya di fase generatif atau fase pembuahan dia. Nah itu untuk awalan dia guna tapi sedikit, itu sekitaran 40-an hari itu mulai menanjak kurvanya itu. Terus untuk masa pengisian itu kita butuhkan untuk kandungan K-nya itu tinggi. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini adalah kurva ini untuk kebutuhan K-nya ini
seperti ini kurang lebihnya. Nah terus ini untuk nutrigennya ini menanjak di awal untuk fase vegetatif, dan fosfatnya itu cenderung digunakan selalu untuk akar dan batangnya. Terus itu untuk kaliumnya itu di masa generatif.